Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Dan kita juga berharap semuanya supaya pandemi virus corona ini cepat berlalu dan kita pada waktu yang lebih dekat kita boleh bertemu tatap muka di sekolah. Jadi guru-guru kita sekarang sedang mempersiapkan jika nanti disetujui oleh Dinas Pendidikan besar dalam waktu dekat atau mungkin bulan depan atau mungkin bulan depannya lagi kita sudah bisa bertatap muka. Tetapi untuk mempercepat kita boleh bertatap muka, anak-anak harus ikut mengambil bagian. Untuk apa? Untuk tetap taat pada protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Oke anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar, tetapi sebelum kita belajar, mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sumber dari segala kekuatan, kesehatan, dan juga berkat bagi kami. Kami bersyukur atas pemberian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, yakni napas kehidupan yang terutama. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan, yakni di dalam pelajaran kami, supaya kami boleh mengerti dengan baik, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati orang-orang sekeliling kami, yang kami kasihi, orang tua kami, berilah mereka kesehatan juga Tuhan, kekuatan dan rezeki untuk mampu mencukupi kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Pada pelajaran lanjutan kita anak kelas 2. Nah, ini Bapak kan pada pelajaran kita hari ini yakni saling menolong dalam keluarga. Saling menolong dalam keluarga itu sudah menjadi sebuah kewajiban ya. Kita tidak mungkin, berulang kali Bapak katakan, kita tidak mungkin beranjak dari rumah dan mampu menolong orang di sekeliling kita, di sekitar kita, mampu bersinar di sekeliling kita, menunjukkan kita adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi di dalam keluarga kita, kita tidak bisa saling menolong. Itu menjadi sesuatu yang tidak tepat. Dan hari ini anak-anak kita akan membacakan ayat Alkitab yang menjadi landasan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lihat bersama ayat Alkitab dari Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat Alkitab yang kedua itu dari Yohanes pasal yang kedua, ya. Mulai dari ayat yang pertama sebenarnya sampai ayat yang ke-15 kisah tentang Yesus membuat mujizat yang pertama, tetapi Bapak akan bacakan sampai ayat yang keempat. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Anak-anak, untuk kita mengerti pelajaran ini lebih jauh, Bapak akan menerangkan tentang dua ayat ini terlebih dahulu. Yang pertama, bertolong-tolonganlah, artinya saling tolong-menolong, menanggung bebanmu. Anak-anak, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia tidak mungkin mampu menjalani kehidupan atau bertahan hidup tanpa membutuhkan orang lain. Itulah namanya bahwa manusia adalah makhluk yang bersosial atau makhluk sosial.
yang selalu bergantung atas orang lain. Sebagai contoh, ya, berulang kali Bapak katakan, Bapak tidak ada gunanya menjadi guru jika kalian tidak ada menjadi murid. Kalian tidak ada gunanya menjadi murid, ya, murid sekolah kalau tidak ada guru. Maka guru dan murid saling membutuhkan, ya. Maka tidak mungkin ada supir angkot kalau tidak ada penumpang, dan tidak mungkin ada penumpang kalau tidak ada supir angkot. Maka saling membutuhkan. Tidak mungkin ada orang bisa naik pesawat kalau tidak ada pilot. Tidak mungkin ada pilot kalau tidak ada orang yang mau naik pesawat. Artinya, kehidupan kita ini saling membutuhkan. Kita tidak bisa memerankan kehidupan kita ini lebih dari satu atau ganda. Tidak bisa kita menjadi penjual nasi, sekaligus juga penjual ikan, sekaligus juga orang yang memasak ikan, sekaligus juga orang yang menangkap ikan, sekaligus juga kita menjadi guru, sekaligus juga kita menjadi murid, sekaligus juga kita menjadi pilot, sekaligus juga menjadi supir angkot. Sekarang pertanyaannya, masa kita juga sekaligus orang yang membuat pesawat, sekaligus juga yang membuat mobil? Kan tidak bisa. Tidak bisa. Kita membutuhkan orang lain. Maka ayat firman Tuhan ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, artinya kita dengan sesama manusia lainnya, dengan teman-temanmu, seumuranmu anak kelas 2, dengan keluargamu di dalam rumahmu, kamu saling membutuhkan di dalam keluarga. Kamu tidak bisa hidup tanpa orang tuamu. Apakah kamu sudah mampu mencari uang sendiri? Tentu belum. Sudah. Kamu membutuhkan abang atau kakakmu. Karena apa? Belum tentu kamu bisa melakukan tugas-tugas di rumah, tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Maka terkadang abangmu yang menyiapkan apa yang kamu butuhkan, kakakmu yang menyiapkan apa yang kamu butuhkan. Kamu dibutuhkan oleh adikmu untuk menemani dia bermain. Sudah. Terkadang ayahmu membutuhkan kamu untuk memijat punggungnya. Tapi kamu sangat membutuhkan ayahmu untuk mencukupi kebutuhan. Jadi anak-anak sekalian, di dalam keluarga kita saling membutuhkan. Ya. Saling membutuhkan dan saling memiliki peran. Maka kita harus saling bertolong-tolongan. Karena kamu tidak bisa hidup sendiri di dalam keluarga. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya, Tuhan Yesus sangat menginginkan di dalam keluarga itu terwujud saling tolong-menolong. Karena apa? Karena di dalam keluarga itu tidak bisa hidup sendiri, tetapi harus saling menanggung beban, saling menolong, dan saling membantu. Itulah hukum Kristus. Ya. Kemudian, firman Tuhan yang kedua yang menjadi acuan pembelajaran kita adalah dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 15. Suatu ketika ada sebuah pesta di Kana, dan Tuhan Yesus diundang bersama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba orang yang punya pesta itu kehabisan anggur, kehabisan minuman, ya. Karena iba, karena kasihan, ibu Yesus mengatakan kepada Yesus, tolonglah mereka, bantulah mereka, mereka kekurangan anggur, kata ibu Yesus kepada Yesus. Yesus pertama-tama mengatakan, apa yang kau inginkan ibu dari aku? Waktuku belum tiba. Yesus awalnya itu enggan, ya, enggan menunjukkan bahwa dia itu bisa melakukan mujizat. Tapi ibu Yesus tahu kalau dia bisa melakukan mujizat. Dan Yesus tidak mungkin menolak ibunya. Sehingga dengan hati yang tidak mau menolak ibunya, Yesus menyuruh para pelayan-pelayan itu membawa tempayan-tempayan atau tempat-tempat air, ya, tempat-tempat air bersih. Dan ibu Yesus mengatakan, apapun yang dikatakan oleh Yesus, ibu Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan, apapun yang dikatakan oleh Yesus, kalian ikuti. Mereka mengikutinya.
Dan setelah tempayan-tempayan atau tempat-tempat air itu berada di dekat dan di depan Yesus, kemudian Yesus membuat mujizat, merubah air menjadi anggur. Dan seketika itu juga orang sangat heran sekali melihat mujizat tersebut. Dan kemudian orang bertanya-tanya. Biasanya dalam sebuah pesta, orang menyajikan anggur yang bagus pertama-tama. Baru ketika orang sudah mulai banyak meminum, baru dia memberikan anggur yang tidak bagus. Tapi orang-orang memuji bahwa orang yang mempunyai pesta itu menyediakan anggur yang sangat bagus sampai akhir pesta. Anak-anak sekalian, dari sini kita bisa melihat seorang ibu mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh anaknya, mengenal anaknya apa yang bisa dilakukan. Dan seorang anak juga tidak mau menolak apa yang diinginkan oleh. Demikianlah harusnya hubungan kita di rumah antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak. Orang tua juga tidak mungkin menyuruh kita sesuatu kalau kita tidak mampu. Pasti orang tua mengatakan kepada kita, sapu dulu rumah itu. Misalnya. Ada yang bernama misalnya Alex. Alex sapu dulu rumah. Karena anak-anak kelas 2 sudah mampu melakukan itu. Terus dikatakan, cucikan dulu piring itu. Karena anak-anak kelas 2 sudah mampu melakukan itu. Tapi tidak mungkin orang tua mengatakan, masak dulu ya. Masak dulu untuk makan kita hari ini. Tidak mungkin. Karena orang tua juga berpikir, kamu pun belum sanggup untuk melakukannya. Atau orang tua mengatakan, Alex, benarin dulu genteng rumah kita. Orang tua tidak mungkin menyuruh kamu seperti itu karena orang tua pun tahu bahwa kamu belum mampu melakukannya. Ibu Maria mengetahui Yesus mampu melakukannya. Dan Yesus tidak mau menolak ibunya. Disinilah terjadi saling tolong-menolong di dalam sebuah. Ketika anak-anak ya, ada sebuah lagu yang akan kita coba dengarkan ya. Ada sebuah lagu yang akan coba kita dengarkan yakni Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Ya, kita dengarkan bersama-sama.
Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus. Anak-anak, kita sudah melihat dan mendengarkan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Jadi apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukan itu seperti untuk Tuhan, maka selalu akan manis. Coba perhatikan di sini anak-anak, ya. Ini lagunya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Ya. Memang kita dalam melakukan tugas-tugas kita di rumah, kita tidak mungkin menuntut sebuah upah, ya, anak-anak sekalian. Apakah kamu meminta upah kepada orang tuamu? Kamu membantu ibumu untuk membereskan rumah. Apakah kamu meminta upah, menginginkan sebuah upah ketika kamu menjaga adikmu? Apakah kamu meminta upah ketika kamu membantu abangmu? Karena kalau kita mengharapkan upah, itu bukan saling tolong-menolong. Itu namanya gajian harian. Itu namanya bekerja. Sama seperti orang tua kita bekerja tiap hari itu untuk mendapatkan upah. Tetapi sebagai manusia, di mana kita tidak bisa hidup sendiri di dalam keluarga, orang tua sudah lelah bekerja, mencukupi semua kebutuhan kita di rumah. Kamu masih minta upah, orang tuamu suruh kamu sesuatu, kamu minta upah. Kakakmu menyuruh kamu sesuatu, kamu minta upah. Adikmu disuruh orang tua menyuruh kamu untuk menjaga adik, kamu minta upah. Apa-apa minta upah, apa-apa minta upah. Ya, maka Tuhan tidak senang. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah kamu bisa cari makan sendiri? Tidak bisa kan? Tapi kamu minta upah. Apakah kamu bisa hidup ngurusin rumah sendiri? Tidak bisa kan? Kamu membutuhkan orang tua, membutuhkan abang, membutuhkan adikmu. Tapi kamu masih minta-minta upah. Mulai dari hari ini, Bapak menginginkan kalian jangan pernah minta-minta upah lagi kepada ayah, kepada ibu, dan kepada abang-abang. Sebagai contoh, kita akan melihat beberapa kegiatan ya yang sering mungkin akan kita lakukan di rumah. Kita lihat seperti ini. Ini apa yang kalian lihat? Gambar apakah ini? Ya. Ini adalah sebuah gambar di mana seorang orang tua yang sudah tua atau nenek kita bantu untuk berjalan. Sudah. Apakah kamu meminta upah untuk membantu nenekmu? Ya jangan, itu tidak sopan dan itu tidak. Kita harus membantu dengan tulus. Ya. Artinya, ketika kamu kecil, kamu dijaga oleh nenekmu, ya. Atau ketika kamu kecil, kamu dibesarkan oleh orang tuamu, ya. Tetapi nanti ada waktunya setelah kita menjadi besar, orang tua kita menjadi tua, ya. Dan kita yang harus menuntun mereka berjalan, menyuapi mereka makan, mencukupi semua kebutuhan mereka. Sama sewaktu kita kecil, kamu umur 1 hari, apakah kamu sudah bisa berjalan sendiri? Tidak bisa. Siapa yang membawamu jalan? Orang tua. Apakah kamu bisa cari makan sendiri? Tidak bisa. Siapa yang memberi kamu makan? Orang tua. Ketika kamu umur 1 tahun, apakah kamu sudah bisa bicara? Sudah bisa cari uang sendiri? Belum bisa. Umur 5 tahun kamu sudah bisa cari uang sendiri? Belum bisa. Sampai nanti kamu besar, umur 17 tahun, kemungkinan besar orang tua masih bertanggung jawab. Tapi kemungkinan nanti kamu sudah mulai berumur, ya, nanti kamu sudah mulai berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bukan nanti mungkin kamu nanti berumur 40 tahun, 50 tahun, orang tua kita sudah tua. Orang tua kita yang dahulunya bugar, bisa bekerja, bisa berlari cepat, bisa melakukan apa saja, sudah mulai tua. Mereka sudah mulai pakai tongkat, sudah mulai susah bicara, sudah mulai susah diajak berpikir. Maka siapa yang bertanggung jawab untuk hidup mereka? Adalah kamu, anak-anak. Maka dengan demikian, orang tua itu semasa kita kecil, mereka yang merawat kita dan membesarkan kita. Tapi orang tua setelah kita besar, siapa yang merawat mereka di masa tuanya? Adalah kita. Mencukupi semua kebutuhan mereka adalah kita. Maka anak-anak, Bapak minta belajarlah dengan baik.
supaya kamu mendapatkan pekerjaan nanti setelah kamu besar, pekerjaan yang baik. Kamu bisa memenuhi semua kebutuhan orang tuamu. Sebagaimana kebutuhanmu waktu kamu dibesarkan sampai kelas 2 ini dipenuhi semuanya oleh orang tua. Selanjutnya kita akan melihat gambar anak-anak. Ya. Kita melihat gambar selanjutnya. Oke. Gambar apakah ini? Yaitu seorang anak yang membantu orang tuanya untuk mencuci mobil. Kita bisa melakukan tugas-tugas sederhana dengan ayah kita, dengan ibu kita. Sebagai contoh seperti gambar ini. Seorang anak memegang selang air, terus ayahnya menyabuni mobilnya. Ya. Ini kan tugas sederhana yang bisa kita lakukan bersama dengan ayah, ataupun bisa kita lakukan bersama dengan ibu atau keluarga lainnya. Anak-anak sekalian, kita harus bisa mengambil tugas-tugas sederhana, ya, semampu kita, walaupun kita masih anak-anak kelas 2. Kita harus belajar bertanggung jawab, ya, belajar bertanggung jawab melakukan tugas-tugas sederhana. Sebagai contoh, kamu sudah harus belajar untuk mengemasi, membereskan tempat tidurmu setiap hari. Jangan lagi orang tuamu, sudah kasihan orang tuanya. Kamu sudah harus belajar menyimpan piringmu setelah makan. Kamu sudah harus belajar mematikan TV, sudah. Ketika kamu sudah selesai menonton TV, jangan dibiarkan begitu saja. Kamu sudah harus belajar bertanggung jawab juga, melihat yang kotor di rumah kamu bisa sapu. Banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Kamu sudah harus belajar pakai baju sendiri. Jangan udah kelas 2 masih dimandiin, masih dipakein baju. Aduh, malulah, ya. Tidak boleh. Kita harus bisa mengambil tanggung jawab sederhana. Dan juga bisa bekerja sama dengan orang tua, melakukan tugas-tugas sederhana. Selanjutnya kita akan melihat gambar yang ketiga, anak-anak, ya. Gambar selanjutnya adalah gambar apakah ini? Ada yang lihat? Yakni seorang anak memijit ataupun memukul-mukul punggung daripada orang tuanya. Atau sering mungkin orang tuanya minta, "Nak, injak-injak dulu punggung Bapak," gitu. Kita sebagai anak harus mengerti orang tua kita itu sudah lelah bekerja. Ya. Terkadang dengan kita dekat dengan mereka, itu mampu untuk memulihkan atau mengembalikan kekuatan mereka atau tenaga mereka. Terkadang cara-cara sederhana seperti tadi, kita minta, "Pak, sini saya pijitin punggungnya." Ya. "Pak, sini saya injak-injak punggungnya." Tapi jangan diinjak-injak, enggak benar, jangan lompat-lompat, diinjak yang benar. Dipukul-pukul yang benar. Pasti orang tuamu sangat senang sekali dan tenaganya akan langsung kembali. Kamu ambilkan segelas air putih, "Pak, minum dulu, Bapak udah capek." Pasti orang tuamu akan sangat senang sekali, ya. Akan sangat senang sekali dan bersyukur memiliki anak seperti kalian yang mengerti orang tuanya. Maka itu pun harus kalian lakukan. Tugas-tugas sederhana itu kalian harus lakukan, ya, di dalam keluarga. Oke, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan mendalami ayat Alkitab dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai 15, yakni mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang merupakan mujizat pertama yang dia lakukan. Tugas kita sangat mudah sekali, ya. Tugas kita sangat mudah sekali. Bapak meminta kalian untuk membuat sebuah video, ya. Tugas sederhana. Bisa kalian pilih. Satu, bisa kalian pilih membuat video menyanyikan lagu "Kerja Buat Tuhan Selalu Manusia". Itu pilihan satu. Pilihan yang kedua, Bapak meminta kalian untuk membuat video, yakni membantu orang tua di rumah. Sudah, membantu orang tua di rumah. Jadi dua ini bisa kalian pilih. Satu, bisa kalian pilih yakni membuat video menyanyikan "Kerja Buat Tuhan Selalu Manusia". Yang kedua, yang bisa kalian pilih ialah membuat sebuah video mengerjakan tugas-tugas sederhana di rumah. Artinya, kamu bisa membuat video kamu sedang mencuci piring, atau sedang menyapu, atau sedang memijit
punggung orang tuanya atau sedang memberikan air putih kepada orang. Oke? Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Pilih salah satu ya, pilih salah satu dari dua tugas itu. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini anak-anak. Bapak berharap ya kita menjadi anak-anak yang bisa saling membantu di dalam keluarga. Ya, saling menolong dalam keluarga. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita membutuhkan orang lain atau kita membutuhkan anggota-anggota keluarga di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pertolongan Tuhan saja kami boleh mendapatkan kesehatan. Tuhan, kami juga belajar Tuhan tentang saling menolong di dalam keluarga. Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang mau saling menolong di dalam keluarga kami untuk menunjukkan bahwa Kristus memang benar-benar hidup di dalam keluarga kami dan Tuhan Yesus Kristus benar-benar hidup di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan kepadamu orang tua kami. Tuhan berkatilah mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga rezeki. Berkati orang-orang yang kami kasihi yang lainnya, teman-teman kami, guru-guru kami. Adalah mereka juga kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak sekalian, shalom. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ingat pelajarannya dipilih salah satu, jangan dikerjakan dua-duanya ya. Dipilih salah satu. Satu, menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Selalu manisnya bisa pilihan satu. Pilihan yang kedua bisa membuat sebuah video, melakukan tugas-tugas sederhana di rumah membantu orang. Oke? Tuhan Yesus memberkati.